Bagian yang kedua, sekalipun atau kadangkala istilah bangsa-bangsa dipakai secara khusus untuk orang-orang yang tidak percaya. Namun, Rasul Yohanes memakainya juga untuk menunjukkan kepada orang-orang yang telah diselamatkan. Kita bisa baca atau kita bisa lihat dalam Wahyu 21 ayatnya yang ke-24 dan Wahyu 22 ayatnya yang kedua. Yang poinnya atau pasalnya yang ketiga, bunyi firman-Nya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutupi jurang maut itu dan memelestarikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum akhir 1000 tahun itu, kemudian daripada itu ia akan melepaskan dan menyelidiki waktu lama, untuk sedikit waktu lama, tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Mereka yang duduk di atas tahta-tahta itu barangkali adalah pemenang-pemenang dari semua jemaat yang sepanjang masa. Membandingkan dalam Wahyu 2 ayat 7 menunjukkan mungkin termaksud pada orang kudus. Dalam perjanjian lama di Yehemia 37 ayat 11 sampai 14, Efesus 2 ayat 14 sampai 20, 3 ayat 6, Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Mereka yang dihidupkan setelah kedatangan Kristus kembali disebut sebagai orang-orang percaya, orang-orang setia yang mati selama masa kesengsaraan. Itu bisa lihat dalam Wahyu 6 ayat 9, Wahyu 12 ayat 17. Yohanes tidak menyebut kebangkitan orang kudus gereja yang telah mati. Karena hal itu ini terjadi ketika Kristus memindahkan jemaatnya dari bumi dan mengangkatnya ke surga, yaitu keangkatan gereja. Jadi bisa lihat Yohanes 14 ayat 3, 1 Korintus 15 ayat. Yang pasal yang keempat bunyinya, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Bersama-sama dengan Kristus untuk 1000 tahun. Pemerintahan 1000 tahun. Kristus ini kadang telah disebut milenium, yang artinya 1000 tahun. Mille adalah sebuah kata Latin yang berarti 1000, dan annus adalah kata Latin yang berarti tahun. Ciri-ciri pemerintahan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini telah dinubuatkan dalam perjanjian